Oke, baik, selamat pagi. Saya akan memulai video ini tanpa kehadiran kalian, karena saya rasa kalian sudah menyimpulkan sendiri jika tidak ada kabar, maka kalian tidak masuk, gitu ya. Oke, untungnya kita masih di era pandemi yang membutuhkan seperangkat sistem informasi, gitu. Pembelajaran dibantu sistem informasi sehingga bisa asinkronus, pembelajaran yang bisa dipelajari tidak pada waktunya. Itu bisa dipelajari kapan saja. Untungnya masih dalam kondisi seperti itu. Jadi ketika kalian menyimpulkan hari ini tidak kuliah, ya, dan Anda menyimpulkan sendiri hari ini tidak kuliah, tapi tetap saya harus menyediakan pembelajarannya begitu. Namun ya kekurangannya kalian tidak bisa langsung bertanya. Oke, sekarang kita di minggu ke-11 nih kalau nggak salah ya. Banyak yang harus kita kejar di course perancangan produk dan proses manufaktur ya. Ini formatnya adalah PJBL. Minggu kemarin kita mengerjakan ini unit kedua. Sekarang kita mengerjakan unit ketiga. Tetapi di unit ketiga ini ada yang tidak bisa kalian kerjakan sekarang ya. Karena ini menyangkut fasilitas. Belum tentu di tempat kalian sudah ada fasilitasnya. Tapi kalau kalian sudah punya fasilitasnya, tidak apa-apa, kalian bisa mengerjakan secara langsung pada saat itu juga ya. Tidak harus ke kampus untuk mengerjakan. Oke, fasilitas apa yang dibutuhkan? Kita mulai dari sini ya. Menyiapkan kebutuhan pembuatan sampel produk. Pembuatan sampel produk itu butuh apa saja gitu ya. Tapi sebelum ke situ saya perlu membuka dulu ini ya. Coba saya pause sebentar. Kita di unit merancang sampel produk ya. Oke, di sini ya. Kita di unit merancang sampel produk. Oke, ini elemennya adalah menyiapkan kebutuhan pembuatan sampel. Apa saja yang disiapkan? Di sini ada bahan, terus di sini ada metode, disiapin metodenya gimana, terus urutannya seperti apa. Itu disiapkan ya. Urutannya seperti apa ya, kemudian ditetapkan, terus metodenya apa ditetapkan. Terus elemen selanjutnya ya, elemen selanjutnya membuat evaluasi. Kalau di sini elemen selanjutnya elemen selanjutnya adalah membuat dan mengevaluasi sampel produk ini yang saya katakan kita tidak bisa mengerjakan cepat hari ini karena ini membuat ya. Sampel produk dibuat tuh. Sampel produk dibuat. Apakah bisa hari ini membuat? Gitu. Tidak bisa ya. Kecuali kalau kalian punya fasilitasnya. Kemudian apa? Sampel produk dibuat, sampel produk berdasarkan spesifikasi ditetapkan sesuai dengan fungsi produk. Yang ketiga, kalian harus bisa menunjukkan perbaikan terhadap sampel produk. Kalian harus bisa melakukan ya, pakai bahasa aktif, kalimat aktif, melakukan perbaikan terhadap sampel produk untuk proses penyempurnaan. Jadi artinya kalian nggak perlu kesempurnaan produk. Tidak perlu membuat barang yang sempurna banget. Apa adanya aja. Kamu harus bisa
perlihatkan kepada saya kalau memang itu sangat sempurna, terus apalagi yang mau diperbaiki? Tidak ada yang perlu diperbaiki karena sempurna, ya buktikan saja sempurna atau enggak gitu. Ya. Oke, lanjut. Di sini mungkin kita lewatkan saja. Nah, di sini Anda perlu menggunakan APD, komputer. Ini kalau kalian uji kompetensinya di kampus, yang menyediakan adalah kami, gitu ya. Tapi kalau kalian di rumah atau di mana, di bengkel tidak perlu. Ini yang perlu saya ingin sampaikan kepada kalian, yang dinilai adalah ini. Tunggu sebentar, sorry, di sini. Pengetahuan. Artinya gini, ada 4, ya, ada 4 pengetahuan. Anda harus bisa mengetahui ini dulu agar bisa menjawab ini semua. Ini semua ya. Gitu. Sebenarnya dari pertemuan pertama kan saya sudah bilang ya, Anda harus juga membaca ini. Jadi semua pengetahuan ini fitur penting, pabrik, fasilitas, tata letak proses. Anda harus tahu ini untuk menjawab yang di atas tadi ya. Oke. Kemudian keterampilan apa supaya Anda bisa tujuannya tercapai untuk membuat produk tadi, sampel. Sampai ada 5 ya, 5 keterampilan Anda mampu mengidentifikasi parameter dan konteks proses manufaktur. Jadi kalian ini ketika menjawab, sebenarnya Anda sudah dibantu sama ini. Maksudnya, saya harus menjawab apa sih kalau soalnya seperti itu? Ini loh, dari 321 sampai 325, juga ini sama 31. Karena kenapa ini dikasih tahu? Karena supaya jawabannya nggak melenceng. Karena kan soalnya itu kan terbuka, soal terbuka. Jadi ada soal tertutup, ada soal terbuka. Kalau soal tertutup itu kan sudah ada pilihannya. Kita udah nggak bisa menjawab semena-mena gitu, karena sudah ada pilihannya. Sementara ini kan nggak, ini kan bukan pilihan. Ya, misalkan bahannya kan bebas. Nggak ada pilihan disuruh milih besi, plastik, kayu, kertas, komposit, particle board, nggak ada pilihan seperti itu bebas. Kemudian metode juga bebas. Nggak ada pilihannya di sini. Disuruh milih metode apa, nggak ada. Makanya kalian harus tahu, saya harus menjawab apa ya. Nah, di sini supaya kamu bisa menjawab itu, kamu harus tahu ini semua. Pabrik, fasilitas, tata letak, persyaratan distribusi tenaga kerja, aliran informasi, dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini ada aspek kritis. Di setiap unit sebenarnya ada aspek kritis. Dan inilah yang uh, tidak bisa ditawar. Artinya kritis itu penting ya. Kalau kamu nggak bisa ini, kamu nggak apa namanya, nggak lulus gitu. Karena gini, supaya kamu bisa tepat dalam menentukan metode, gitu. Gimana caranya supaya tepat menentukan metode? Sebelum kamu ke sini, gitu, kamu harus tahu dulu ini, yang pengetahuan, keterampilan, gitu ceritanya. Dari sekian banyak, tunggu ini saya hapus dulu. Dari sekian banyak unjuk kriteria, gitu, ini kan ada unjuk kerja itu kan kamu menunjukkan kepada asesor bahwa saya bisa apa? Bisa menetapkan bahan, bisa menetapkan metode, gitu. Itu kan yang harus kalian tunjukkan. Show it to me, show yourself, show your capability. Oke, itu seperti yang saya katakan, Anda harus unjuk kerja, tetapi ada aspek kritis begitu tadi. Dari sekian banyak kriteria unjuk kerja, aspek kritisnya
ini. Artinya percuma kalian bisa menentukan bahan, tapi kalian nggak tepat metodenya. Ya, percuma kalian bisa membuat barang, tapi cacat terus. Kenapa kok bisa cacat terus? Karena mungkin metodenya salah. Makanya ini menjadi kritis. Ya, kita lihat di sini sekarang singkat waktu ya. Hari ini targetnya adalah dua dua unit ya. Unit ini sama unit ini. Targetnya seperti itu. Kita langsung lihat di cara jawab. Cara jawabnya seperti ini. Yang nomor 1, insert screenshot bahan mentah, disertai informasi dimensi dan jenis material yang diperlukan. Kalau di sini kan dia cuma bahan doang kan. Gitu. Nah, kenapa muncul kok ada dimensi begitu? Kenapa kok di sini muncul informasi dimensi dan jenis material? Di sini memang tidak ada ya implikasi secara tepat proses manufaktur. Di sini tidak ada permintaan dimensi. Artinya di sini adalah minimal. Minimal Anda harus paham ini dan juga paham itu ya. Tapi kan minimal. Nah, berdasarkan pengalaman, kalau kalian tidak tahu dimensinya, nanti proses selanjutnya akan merepotkan. Jadi ini muncul karena berdasarkan pengalaman. Sementara kalau di sini ini adalah minimal. Di setiap unit ya, di setiap unit ada namanya pengetahuan, ada namanya keterampilan, sikap kerja ya kalau nggak salah ya, sikap semuanya sampai aspek kritis. Sampai 5 semuanya ada, tapi kan ini adalah minimal ya. Minimal yang diminta dari kementerian. Kalau mau nambah boleh karena ada berdasarkan kondisi faktual ya. Kondisi faktual itu kalau ada beberapa kondisi yang tidak bisa diakomodir oleh hanya cuma 5 saja. Itu ceritanya. Tidak bisa diakomodir oleh cuma 5 poin atau cuma 4 poin di sini. Nah, kalau dipaksa 4 poin nanti menjadi tidak bebas. Ada kemungkinan sesuatu industri yang tidak bisa diakomodir, yang tidak bisa diatur sesuai permintaan SKKNI ini gitu ya. Dan ini hanyalah minimal. Itu ceritanya. Nah, kembali ke sini, question 1 itu untuk menjawab yang ini ya, bahan. Tidak ada dimensi, tapi saya minta. Oke, kemudian ini cara jawabnya. Ini adalah elemen dan yang dimaksud dimensi adalah si dimensi bahan mentahnya, bukan dimensi ini. Ya. Makanya saya tanya si dimensinya mana gitu. Dimensi ini misalkan kalian membuat casing Arduino atau membuat meja, tapi kan bahannya harus tahu berapa tebalnya papan kalau mau bikin meja dan dan apa jenisnya. Itu kan tergantung dari customer need. Kalau customer need mintanya papan yang enteng, ya pastinya menggunakan papan yang tipis. Tapi dengan struktur yang kuat ya, supaya nggak patah. Kemudian tuliskan metode pembuatan sampel produk. Di sini sudah saya sediakan. Ya, sementara di sini nggak ada. Kalau kalian bingung apa sih
metode pembuatannya. Nah, di sini ada metode paper prototyping, semuanya serba prototyping. Nah, ngomong-ngomong prototyping nih ya, menurut teori ini saya pause dulu ya. Buku teori di mata kuliah ini ya, pengembangan produk. Di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan urutannya. Nah, sekarang kita ya di unit itu adalah unit kira-kira terus di sini ada prototyping. Oke, prototyping di situ bisa dimulai dari fase pertama ini ya, ini prototyping. Tetapi kalau secara detailnya, prototyping kalau nggak salah ada di fase keempat. Ini nih. Sebelum diproduksi massal. Itu ceritanya. Jadi, question nomor 2 ini mewakili fase keempat. Nah, terus fase dari 0 ke 3 itu di mana pada SKKNI ini ya? Ada di mana? Atau di sinilah. Ya, dari fase 0 sampai fase 3 ya. Mana tadi? Fase 0 sampai fase 3 itu lebih condong ke mulai dari unit 1, 2, 3 gitu. Atau 1 sampai 2 saja. Karena yang ketiga ini kan prototype ya. Kemudian menentukan alat produksi masuknya ke production ramp up ya. Dia untuk membuat massal gitu, untuk membuat massal itu harus disiapkan dulu alirannya seperti apa supaya lancar gitu. Massal itu kan produknya banyak dengan waktu yang singkat misalkan. Maka aliran harus lancar ya, nggak tertahan. Gitu. Kalau tertahan nanti nggak tercapai produksi massalnya, jumlahnya. Ini ramp up gitu ya, ramp up. Nah, dari 6 ke 8 itu tidak ada di sini ya. Tidak ada, tetapi di biasanya di sini saya tunjukin dulu sebentar. Misalkan di sini kali ya, product planning. Oke, bukan. Oke, ini dia. Ini yang di bawah itu ya. Perform economic analysis. Economic analysis ini cocoknya dengan ini ya. Sorry, mulai dari sini. Nah, itu ya. Jadi otomatis unit 1 sampai unit 8 semua terangkum di dalam teori. Tetapi ada tapinya ya. Di buku ini tidak secara gamblang, tidak secara detail membahas. Tinggal kita lihat, ada nggak di daftar isinya tentang perform analysis. Gimana caranya supaya collapse ya. Expand, oke. Coba ada nggak di sini tentang ekonomi ya. Produk. Oke, di sini product development economics. Nah, ternyata ada di sini ya. Tetapi beberapa step ini hanya beberapa saja yang cocok
dengan unit antara dari 6 sampai 8 ya. Khususnya yang evaluasi ya. Khususnya evaluasi karena di dalam ini ada sensitivity analysis, itu termasuk ke dalam definisi evaluasi. Oke, itu gambaran besarnya ya. Saya cuma mengingatkan sekali lagi. Kita kembali ke bagaimana cara jawab yang benar, ya, metode pembuatan ini prototyping. Tinggal dipilih aja. Kalau misalkan nggak ada di sini, sudah saya siapkan ETC, kalian menjawab sendiri ya. Kemudian ini saya anggap kurang tepat ya. Yang tepat lebih baik ini. Lebih baik Anda membuat OPC dan APC, itu aja. Itu lebih apa nanti saya ini deh ya. Saya rubah lah. Atau saya rubah sekarang, saya pause dulu ya. Ya. Insert OPC dan APC lebih mendapat nilai baik. Oke, selesai ya. Selesai untuk ini ada 3 KUK ini, question 1 sampai question 3 urutan. Nah, sekarang kita ke elemen kompetensi yang kedua. Ini ya, elemen kompetensi yang kedua. Membuat dan mengevaluasi sampel produk. Sebentar, di situ ada apa namanya ini? Sudah ada petunjuknya. Nomor 1, kamu harus menunjukkan sampel itu dibuat sesuai desainnya. Sampel produk berdasarkan spesifikasi produk, kemudian perbaikan. Kita lihat jawabannya. Ini jawaban yang saya sarankan ya, yang saya sarankan karena teratur ya. Anda harus mendemonstrasikan di depan asesor pembuatan produk sesuai desain. Sesuai desain. Jadi kan sesuai desain itu kan artinya ada perbandingan antara desain di AutoCAD dengan hasil produksinya. Gitu. Sesuai atau enggak. Jadi cara jawabnya seperti ini yang disarankan. Selain benar, rapi. Tapi kalau jawabannya cuma benar saja, tapi berantakan ya, nilainya nggak bagus lah. Apalagi ada bukti pembuatannya di sini ya. Gambar aktivitas dengan fasilitas lab sisprot. Itu yang ke-1 ya. Sampel produk dibuat sesuai produk, desain produk. Yang kedua sekarang sampel produk berdasarkan spesifikasi produk itu maksudnya apa? Ada atau tidak ada yang cacat, Anda harus mendemonstrasikan. Ya. Insert foto cara memeriksanya gimana? Yang harusnya seperti ini, jadinya seperti ini. Cuma masalah ini terdapat kecacatannya nggak terlalu spesifik yang mana sih di sini cacatnya, gitu loh. Kalau kenapa ini terbelah menjadi 2 karena si 3D printingnya kan kecil, sementara ini besar, ya. Sementara ini besar, terus ini kecil. Jadi wajar aja kalau ini dibagi 2 gitu, atau dibagi 4, dicicil ya, karena mesinnya tidak bisa membuat utuh, oleh karena itu dicicil. Apakah itu cacat? Sebenarnya itu tidak cacat. Itu keterbatasan mesin. Makanya seharusnya diperjelas ini cacatnya di mana. Jadi kalau ini dibagi jadi 4, itu bukan cacat ya. Bukan. Oke, di sini kita bisa lihat cacatnya ada di kira-kira ada di sini nih ya. Tapi sayangnya si
pesertanya nggak meng-highlight gitu loh, nggak menunjukkan secara pasti. Ini kan berdasarkan pemahaman saya sendiri. Belum tentu si peserta ini belum tentu maksudnya adalah ini, belum tentu kan. Karena pokoknya ini loh gitu. Loh, yang mana gitu. Jadi kurang tepat. Nah, kalian harus menjawabnya dengan tepat, spesifik, ditunjuk. Oke. Itu yang kedua ya. Itu sampel produk berdasarkan ditetapkan sesuai fungsi. Sesuai nggak? Nah, lagi-lagi nih harus dibandingkan. Ya, harus dibandingkan. Ya, di sini si peserta mencoba membandingkan ini dengan ini. Gitu. Dan sampai atas juga ya. Ini juga ya ini ada penjelasan kesalahan setting karena ada rough gitu ya. Yang harusnya begini jadinya begini. Itu lebih baik lah ya. Itu lebih baik daripada yang ini. Yang ini maksudnya apa nggak jelas cacatnya di mana, ini juga nggak jelas. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, perbaikan terhadap sampel produk. Gitu. Anda harus mendemonstrasikan di depan asesor perbaikan sampel produk apabila ada cacat. Jika tidak ada, ini salah ya. Kalau tidak ada, jika tidak ada, buktikan produk Anda sempurna. Begitu. Ini jangan ya, karena kalau cuma mengatakan oh tidak ada gitu, terus tulis QC pass gitu tanpa ada bukti. Ya kalau gitu semuanya aja tulis begitu. Nggak ada bukti, gampang aja jawab terus dapat nilai 100 gitu. Tanpa ada pembuktian. Ya. Jika tidak ada, buktikan produk Anda sempurna. Nah, di sini perbaikan terhadap sampel produk dilakukan untuk proses penyempurnaan ini kan teori. Maksudnya tuh bagaimana cara memperbaikinya gitu loh. Bukannya cuma teori. Perbaikan yang dilakukan adalah mengubah dan mencetak ulang part ini udah benar. Tapi akan lebih baik lagi kalau ada gambarnya. Gitu ya. Kalau ada gambar itu lebih baik lagi. Kategori cacat ada dua, cacat secara internal atau cacat secara eksternal. Ya, cacat internal itu ya tidak sesuai customer need di internal. Kalau eksternal, di luar customer need, itu cacat eksternal. Misalkan customer need itu cuma minta kuat, misalkan. Tapi dia tidak minta mulus atau tidak minta warnanya apa namanya buram gitu, warna tidak rata gitu. Mereka cuma minta kuat. Nah, meskipun itu di luar customer need, itu tetap disebut cacat, tapi cacat eksternal. Nah, siapa yang menentukan cacat eksternal? Adalah tim. Adalah tim pengembangan produk, tim kalian sendiri. Nah, customer itu bisa mengatakan cacat kalau tidak sesuai. Oke, paham ya? Oke, itu selesai. Oke, selesai ini. Elemen kedua, question ketiga, selesai. Finish review selanjutnya. Kita ke, oke, kita sudah selesai nih ya. Ya, unit 3 ini sudah selesai. Sekarang kita ke menentukan aliran proses. Coba kita lihat dulu. Ya, unit ke berapa? Kalau di sini dia unit keempat ya. Tapi kalau di sini dia bukan unit keempat. Di unit keempat ini
yaitu menentukan aliran proses manufaktur. Anda dapat dikatakan mampu membuat aliran, gitu. Atau mampu menentukan, sama aja lah ya kira-kira. Selain menentukan sama membuat itu ya beda-beda tipis lah. Anda bisa dianggap mampu membuat aliran proses manufaktur apabila Anda mampu mengidentifikasi lingkup proses manufaktur. Identifikasi itu artinya mengenali lingkupnya seperti apa proses manufaktur. Apakah dia luas atau hanya sebatas itu aja. Kalau Anda mampu mengidentifikasi ya nanti bisa dibilang, sebentar ini ada suara masuk ya. Bisa ya 50% lah ya. 50% Anda bisa membuat aliran. Tapi kalau Anda juga mampu memastikan, menetapkan proses manufakturnya seperti apa, barulah Anda 100% bisa dikatakan Anda bisa menentukan aliran proses manufaktur. Oke, untuk mengenali ini, Anda harus bisa menjawab ini. Kebutuhan prosesnya apa saja, fasilitas pendukung proses apa saja, dan seterusnya begitu cara bacanya. Untuk bisa Anda memahami ini kan question 1, question 2, question 1, question 2, question 3. Total ada 5 question, tapi ini question untuk si ini, 3 question untuk si elemen kedua. Untuk bisa kalian menjawab ini, kalian dipandu supaya jawabannya nggak liar gitu ya. Dipandunya seperti ini, pengetahuan ini ya. Nah, Anda harus mengetahui ini semua. Ya, sampai bawah itu minimal ya. Minimal mengetahui 10 pengetahuan untuk menjawab, supaya jawabannya nggak liar. Contohnya begini, contohnya yang paling gampang tuh ini di bawah, persyaratan proses sama peralatan khusus. Ini apa sih? Ternyata ini ada penjelasannya di bawah, yaitu di nomor 2 ini. Yang termasuk dalam persyaratan proses adalah berkaitan dengan safety. Sementara yang termasuk dalam peralatan khusus adalah alat bantu kerja. Nah, kebetulan ini sudah saya tulis. Kebetulan itu saya sudah tulis di sini. Coba kita lihat ya, di question ya maksud saya. Tapi tunggu sebentar, ini question ke... Oh, ini elemen 2 ya. Coba saya ulangi deh. Elemen 2 di sini. Terus questionnya number 2. Nah, ini question number 2. Nah, di situ saya sudah tulis, supaya kalian jawabnya tuh nggak liar. Nah, ini dapatnya dari mana? Tulisan ini. Ya, dapat itu tadi. Dari SKKNI. Kita urut saja dari sini ya. Maksud saya, Anda jangan melewatkan SKKNI itu. Jangan melewatkan membaca ini. Konteks variabel, isinya apa. Di sini ada ukuran optimum. Artinya apa? Di sini ada take time, artinya apa? Take time itu ada diminta di sini. Diminta oleh SKK ini untuk menunjukkan bahwa kalian menggunakan take time. Gimana caranya menggunakan take time? Diminta. Sementara kan kalian bingung take time itu apa? Nah, ada di sini. Nah, tapi ada beberapa istilah di kriteria unjuk kerja, entah di unit berapa. Ada juga yang tidak didefinisikan di bawah. Ada juga seperti itu. Nah, makanya saya pandu
Itu contohnya seperti ini. Tuliskan proses manufaktur yang sesuai dengan desain produk Anda. Ini kan kebutuhan proses manufaktur. Nah, kebutuhan proses manufaktur, kita lihat di sini ada nggak kebutuhan proses manufaktur di sini? Pengetahuan ya, fitur-fitur produk dan proses berkaitan dengan fungsi pabrik, fasilitas, tata letak. Anda harus tahu ini ya. Anda juga harus tahu ini metode teknik pengorganisasian. Ini kan berhubungan dengan yang tadi di 21 ya. Di 21. Distribusi keterampilan sama line balancing, pemeliharaan, teknik metode proses perbaikan, sistem manajemen, proses penganggaran. Ini kan minimal ya. Jadi ini minimal. Minimal Anda tahu ini semua. Kalau mau nambah boleh begitu. Karena seperti yang saya sudah sebutkan sekitar 15 menit 20 menit lalu di unit yang sebelumnya ya saya sudah jelaskan bahwa ini minimal supaya ini bisa ditambah sendiri tergantung dari proyek yang kita jalankan. Karena tidak semua proyek mampu diakomodir hanya dengan 10 pengetahuan. Jadi ini minimal. Nah, di situ sepertinya saya tidak menemukan definisi ini, kebutuhan proses manufaktur. Oleh karena itu saya tambah gitu, pengetahuan tentang proses manufaktur. Saya tambah, yaitu di dalam kurung ini. Dalam kurung. Fabrikasi atau perakitan dijelaskan per komponen. Contohnya ini, komponen alas, itu prosesnya seperti apa. Tetapi ini kan jawabannya agak berantakan ya. Kalau bisa Anda lebih rapi lah ya jawabnya dengan menggunakan tabel. Ini terlalu malas lah. Malas kalau menurut saya. Maksud saya komponen alas itu seperti apa, gambarnya mana, terus prosesnya gimana. Gitu. Ini kan cuma poin ya. Anda bisa lihat di sini ada poin. Ya poin apa? Harusnya kan ada judul. Kalau di tabel itu kan ada judul tabel, judul kolom. Kolom tentang komponen, isinya adalah alas, as alas, arm alas, gitu loh. Cara jawab yang benar, cara jawab yang rapi, ya, yang sistematis, yang efektif, efisien, cara jawabnya. Kalau ini kan diulang-ulang, komponen, 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 komponen. Itu, ini orangnya udah mau lulus tapi masih lulusnya belum terbiasa barangkali. Oke, fabrikasi atau perakitan dijelaskan per komponen. Misalkan komponen mana yang perlu dimolding. Oke, saya rasa ini cukup jelas. Jadi kita tidak perlu berlama-lama di question 1. Selanjutnya apa nih? Tuliskan di antara 6 fasilitas. Nah, ini juga saya sediakan. Di situ ada ini ya. Fasilitas pendukung. Nah, ini kan tidak ada ini di penjelasan di bawah, makanya saya tambahin, saya bantuin lah. Daripada kalian jawabnya liar gitu ya, nggak jelas jawabnya apa. Nah, makanya saya saya bantu ini, tinggal ini saya tulis komentar, ini kebanyakan teori gitu. Maksud saya proyek Anda tuh butuhnya apa?
butuhnya apa nih, yang Anda perlukan. Anda perlunya apa di dalam project Anda. Tapi ini isinya malah teori doang. Gitu. Oke, itu KUK yang terakhir dari elemen 1 ini. Ya. Sekarang kita ke elemen kedua, yaitu menetapkan proses manufaktur. Ini ya, menetapkan proses manufaktur ada tiga question atau 3 KUK. Oke, pilih screenshot atau insert tabel stasiun kerja yang seimbang. Loh, kok tahu-tahu begini? Kenapa ini bisa ada soal seperti ini? Nah, Anda lihat di sini. Aliran proses manufaktur disusun. Alirannya. Aliran itu kan start sama stop. Dari mana mau kemana? Dari proses apa ke proses apa? Itu disusun. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Prosesnya maksudnya ya. Gitu, sesuai urutan kerja. Sesuai juga take time ya, cycle time standar. Dan keseimbangan lintasan yang optimum. Nah, ini ada kata-kata optimum nih. Tadi di sini kayaknya ada nih ya, ukuran optimum dengan safety dan cost. Oke. Ini udah record apa belum ya? Ya. Nah, di sini perlu perhatian khusus di sini ya. Saya tidak tahu apakah kalian sudah diajarin atau belum. Eh, Kalau belum diajarin ya terpaksa kalian belajar mandiri nih. Ya, cari sendiri. Kata kuncinya adalah line balancing. Gitu. Karena line balancing itu adalah suatu metode, dia suatu proses di mana dia butuh input. Inputnya berupa urutan kerja, kemudian take time, atau bisa disebut cycle time standar. Take time ini kalau nggak salah bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggrisnya cycle time. Nah, ngomong-ngomong tentang cycle time, dapatnya dari mana? Saya kasih tahu sedikit aja ya, sedikit saja. Oke, sebelum saya kasih tahu, ini contohnya ya, contoh stasiun kerja. SK itu stasiun kerja. Ini contohnya. Contoh bagaimana cara menjawab. SK1 CT-nya sekian. Alirannya ke arah SK2. Ya memang arah alirannya cuma lurus gitu aja memang. Nggak ada belok-beloknya. Kecuali kalau SK-nya sampai 10, nanti dia bisa belok kayak ular gitu ya, zigzag. Tapi dia cuma satu arah. Adapun kalau tergantung ya, kalau proyeknya rumit, itu bisa bercabang. Jadi dari SK1 ke SK2 dan 3 dia bercabang itu. Jadi ada proses ya stasiun kerja 2 ini yang mana um, proses itu membutuhkan 2 mesin, 2 stasiun, membutuhkan 2 stasiun. Berarti SK1-nya bercabang. Kenapa kok butuh 2 stasiun? Karena ini terlalu lama, misalkan gitu. Kok nggak selesai-selesai nih? Oh, cycle time-nya gede banget, kelamaan. Ya udah kalau gitu kita adakan mesin baru sehingga SK-nya menjadi 2. SK2 dan SK3. Nanti di sini menjadi SK4. Nah, gitu ceritanya. Jadi aliran itu dari kiri ke kanan dan bisa bercabang tergantung dari kerumitan project. Nah, sekarang pertanyaannya CT ini dapat dari mana? CT ini dapat dari yang kalian
yang kalian dapatkan, di sepertinya di sini ya. Ini kalau kalian bisa lihat nih, dia terjual berapa gitu. Kalian kan mengotakkan 4, berarti ini semua ditambah gitu, semua ditambah, kemudian ini terjual dalam berapa periode, sebulan atau setahun. Kalau semuanya setahun, berarti ini kan dijumlah semua. Misalkan dapatnya 1.200 unit misalkan. 1.200 unit per tahun. Nah, berarti akan pakai pulpen ya. Berarti 1 bulannya berapa? Atau ini aja deh. Misalkan tuh 1.200 ya. Coba kalkulator aja mendingan. Langsung sehari aja. Ya, sehari berapa? Berarti kan dibagi 300. Sorry. Ada waktu libur. Liburnya Sabtu dan Minggu libur. Berarti minggunya biasanya kalau minggu tuh ada 52 minggu ya kan. 52 minggu dikali 5 hari. 5 hari kerja. Misalkan Sabtu Minggu libur. Berarti dibagi 260 ya. 260 hari efektif kerjanya. Nah, 1.200 dibagi berapa? 260 hari. Berarti 1 hari kamu harus mengerjakan 4. Gitu ceritanya. CT itu ini. 4,6. Nah, tapi kan produknya nggak mungkin dong kalian bikin produknya kok gantung. Bikin baju 4,6 baju itu, bikin baju tapi nggak ada lengannya gitu. Bikin 4 baju terus ini yang 0,6. Nah, ini gimana caranya? Nah, mau nggak mau harus dibulatkan ke atas. Nggak boleh dibulatkan ke bawah. Nanti dibulatkan ke atas kan ada kelebihan. Nah, di situ ada titik optimumnya nanti. Ya, 4,6 produk sehari. Tapi kan di sini menit. Ini kan menit. Yang tadi 4,6 unit. Kok ini menit? Nah, 1 hari itu kerjanya berapa jam? Oh, kalau berapa jam berarti tadi 560 dikali 8 jam. Office hour itu kan 8 jam. Sehari 8 jam. Nah, kalau 260 hari ya tinggal dikali. Berarti 2080 jam. Nah, yang 1.200 unit tadi dibagi 2080 jadinya 0,57 jam. Tapi kan di sini menit. Waduh, gimana nih kok panjang ceritanya. Ya, 0,57 jam ya, 0,57 jam ini dikali berapa? Dikali 60 menit. Nah, sama dengan 34 menit. Bener nggak tuh? Masalah konversi itu kalian harus otomatis ngerti ya, jangan jangan mengacu kepada yang salah gitu ya. Mentang-mentang saya dosen, apapun yang saya katakan adalah benar. Enggak juga gitu ya. Konversi itu memang tidak mudah ya, perlu kehati-hatian. Jadi apa yang saya jelaskan barusan
itu contoh konversi dari apa? Konversi dari ini tadi, banyaknya unit dalam waktu setahun dikonversi, dirubah menjadi menit per uh, per unit ya. Satu unit itu dikasih waktu berapa menit gitu. Satu unit berapa menit dikasih waktunya. Nah, kelihatannya tadi seperti ada yang janggal ya. Kok dapatnya 34 menit, 0,57 jam tadi ya. Nah, karena janggal itu makanya coba kalian hati-hati ya. Jangan terlalu ngikutin saya. Karena saya menyajikannya secara umum, secara cepat, secara umum. Dimulai dari banyaknya unit per tahun. Nah, per tahun itu berapa menit sekalian aja gitu. Satu tahun itu berapa menit sih? Satu tahun. Tapi kalau hari kerjanya itu efektif 260 gitu. Nah, cukup diketahui itu aja, Anda harus sudah bisa muter tuh otaknya itu. Ya. Oke, terus ini, nah ini, kenapa kok dia nilainya jelek di bawah C minus? Karena ujuk-ujuk aja itu, ujuk-ujuk segini itu tahu-tahu dari mana gitu. Nggak bisa, ini harus karena kita akademik, kita harus punya landasan. Nah, barusan tadi landasannya itu yang udah saya jelasin, dimulai dari sini, marketplace. Kamu coba, ada yang 4, ada yang 3, ya itu makanya terserah kamu mau ngambil berapa gitu. Yang paling mendekati ya seharusnya ngambil semua kan, sampai 5 gitu kan. Yang paling nggak mendekati kebenaran adalah 1. Kenapa? Misalkan kamu cuma mau ngambil ini aja, terus dibagi per tahun. Padahal kenyataannya kan setahun itu daya serapnya tinggi. Ini kelihatannya ini angkanya 4.000 nih kelihatannya. 4.000, ini cuma 11, ini 20, 25, ini 250 gitu loh. Nah, cuman kan mungkin karena ini tipenya berbeda dengan yang sebelah sini tipenya. Ya kan? Ini kan tiang, 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 tiang. Sementara ini di tembok ya, ini di tembok. Jadi ya daya serapnya ya di sini ya. Ini tidak termasuk karena beda beda tipe kan. Daya serap yang tipe tiang adalah yang ini daya serapnya. Nah, dimulai dari sini. Landasan ilmiahnya harus Anda jelaskan itu dapat dari mana si CT-nya ini, kenapa kok dia ujuk-ujuk 120 gitu ya. Gitu. Nah, nanti sebenarnya sih panjang ini ya, line balancing tuh panjang. Ini kan 120 menit. Kalau bisa tuh, atau di sini deh, di atas. Kalau bisa, satu unit itu 15 menit. Kalau bisa. Bagaimana caranya supaya bisa 15 menit? Saya harus memakai mesin yang mampu, nah gitu, mesin yang mampu 15 menit. Kalau mesinnya cuma mampu 7 menit, berarti mesinnya dikali 2. Kita mendatangkan 2 mesin. Mendatangkan 2 mesin masih kurang 1 menit. Gitu. Ya, dan seterusnya. Ya, karena filosofisnya memang seperti itu cara kerja line balancing. Dimulai dari sini, nanti
mereka menyesuaikan ini, gimana caranya biar bisa 15 menit. Terus nanti ada elemen kerja nanti juga diutak-atik gimana caranya supaya ini bisa turun. Elemen kerja di sini ditukar di sini, terus ditukar di sini, bisa. Itu makanya line balancing itu Anda perlu belajar secara mandiri ya. Jadi tidak diajarkan di mata kuliah ini maksud saya. Oke, itu sedikit banyak tentang question number one atau KUK 1. Cycle time, terus urutan kerja. Oke, selanjutnya question kedua, persyaratan proses. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, dia cuma ini aja gampang. Ya. Contohnya seperti ini. Sarung tangan, gunting, lem, tapi ini ya kebangetan ya. Tapi ya sudahlah. Terlalu ini ya, terlalu irit gitu ya. Ini teruskan persyaratan yang harus dipenuhi dahulu persyaratannya sebelum berproduksi. Dan tuliskan peralatan khusus, alat bantu kerja jika ada. Kalau nggak ada, nggak nulis, gitu kan. Bukan begitu, ini harus saya rubah ya. Alat bantu kerja, gini deh, akan mendapat nilai lebih jika ada alat bantu kerja, gitu aja ya. Alat bantu kerja itu nggak mungkin nggak ada kalau produksi massal, nggak mungkin, khususnya dalam hal perakitan atau apa ya, sebelum dilempar ke masyarakat dijual itu kan harus dites dulu. Kayak yang paling gampang itu eh, meja meja lipat lah ya. Meja lipat harus dites di bagian QC. Contohnya ini ya. QC, bagian QC dia harus melipat ini. Gimana caranya supaya lipatannya tuh sejajar. Gimana caranya supaya lipatannya sejajar? Dia harus melubangi ini. Lubangnya harus sejajar juga. Dia kan nempel di papan, terus nanti dikasih baut, juga dikasih baut. Nah kalau bautnya mencong, maka ketika dia ngelipet, dia juga mencong, nah malah nabrak kaki sebelahnya gitu. Nah gimana caranya supaya nggak mencong? Nah itulah alat bantu kerja. Gimana caranya ngebor nggak mencong? Nah cukup situ aja. Next. Oh iya, kalau ada tuh harusnya, sorry, ini saya akan mendapatkan jika ada alat bantu kerja, terlebih jika ada gambar gambar komersial atau gambar didiket gitu. Jadi jangan terkecoh dengan jangan gini khusus ya, alat bantu khusus produksi massal
Maksud saya jangan terkecoh dengan alat bantu yang ada di unit sebelumnya, kayak eh, penggaris gitu. Penggaris itu alat bantu kerja memang, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Coba nih, seperti apa yang termasuk dalam peralatan khusus. Nah, ini loh peralatan khusus. Dalam arti kata alat bantu kerja khusus gitu maksudnya. Kalau penggaris kan bukan khusus, dia tuh udah umum ya buat ngukur gitu. Nah, karena dia ada khusus inilah, maka muncul di sini yang menurut Anda tidak lazim, tidak umum. Kalau penggaris ya itu mau umum kalau penggaris. Nah, biasanya yang tidak dijual. Khusus itu tidak jual dia biasanya ya, tapi kalau dijual ya silahkan. Makanya saya di sini saya tulis di sini kalau memang itu dijual. Anda butuh itu alat bantu khusus, kebetulan dijual, ada kebetulan. Dan alat bantu itu khusus hanya proyek Anda saja, kebetulan. Itu namanya peralatan khusus. Khusus apa ya? Khusus benda itu saja, nggak bisa di benda lain. Gitu. Kebetulan ada yang jual, ya nggak apa-apa kamu insert. Ya. Kalau ini jika ada gambar komersialnya, kebetulan ada yang jual, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada yang jual, ya terpaksa kamu bikin sendiri. Bikinnya di 3 tiket aja cukup. Saya rasa itu udah cukup ya penjelasannya, cukup jelas. Investigasi ini memang agak sulit ini. Karena ini tidak ada penjelasannya di bawah. Ada yang cuma pengulangan kata aja gitu, implikasi keberlanjutan, terus ternyata di sini juga ada implikasi lagi. Mana tadi ya? Nih, menginvestigasi implikasi. Implikasi itu apa gitu? Itu makanya saya kurang serak sama SKKNI ini ya, buatan kementerian. Ya, maklumlah manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Sehingga saya perlu menafsirkan menurut uh, pengalaman saya, begitu ya, menurut pengetahuan saya. Akhirnya saya tulislah di sini supaya kalian menjawabnya tuh nggak liar, saya arahkan. Jadi yang dimaksud dengan implikasi itu adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari proses. Jadi artinya Anda harus uh, ini untuk sementara begini ya, untuk sementara Anda harus ada dua tafsir gitu ya. Sebelum dan sesudah. Maksudnya apa? Kesimpulan sebelum proses. Sebelum proses manufaktur. Pertanyaannya itu sebelum proses manufaktur atau sesudah proses manufaktur? Yang kesimpulan coba kalian iseng-iseng nih cari apa artinya. Ini kan kata serapan dari bahasa Inggris, implication ini. Kalau kesimpulan itu inferred, kalau nggak salah R2 ya, inferred, menyimpulkan sendiri. Nah, implikasi juga termasuk kesimpulan juga ya. Nah, cuma pertanyaannya ini sebelum atau sesudah gitu ceritanya. Nah, kalian silahkan bikin dua versi, pilih ya, pilih mau sebelum atau mau sesudah, pilih salah satu.
Jangan dua-duanya ya. Karena meriksanya juga pedih juga kalau dua-duanya. Jadi satu aja. Meskipun ya bisa aja dua-duanya ya. Jadi salah satu kesimpulan yang dapat ditarik yang berhubungan dengan keberlangsungan gitu. Ataupun tindakan. Jadi ini saya bold nih, kesimpulan ataupun tindakan. Kalau kamu nggak dapat kesimpulan, tapi kamu dapat tindakan, nggak apa-apa. Tindakan yang menjaga keberlangsungan, gitu loh ceritanya nih. Ceritanya tuh bagaimana proses manufaktur itu bisa berlangsung terus-menerus. Itu ceritanya, gimana caranya. Nah, kadang uh, ada suatu gagasan gitu, berupa kesimpulan, berupa cuma buah pemikiran doang. Tapi ada juga tindakan gitu, supaya proses manufaktur bisa berlangsung. Coba kita lihat jawabannya ya. Proses manufaktur pada bagian perakitan mempengaruhi segi cara merakit lampu neon yang menjadi lampu neon gitu. Nah, maksudnya mempengaruhi itu kan ada dua. Apanya yang ada dua? Pengaruhnya itu positif atau negatif. Atau kalau mau nambah lagi ya tengah-tengahnya ya nol gitu. Tapi kan namanya juga mempengaruhi ya nggak mungkin nol lah. Kalau mau pengaruh itu pertanyaannya pengaruh secara positif atau pengaruh secara negatif. Nah di sini kan dia nggak jelas. Mempengaruhi segi cara merakit. Ya apa gitu pengaruhnya itu? Apakah dia menghambat atau justru menghambat itu lawannya apa ya? Menghambat atau menjadikan lancar itu, memperlancar, melancarkan itu. Proses manufakturnya justru melancarkan atau malah menghambat. Di sini kan nggak jelas. Perakitan lampu neon pada kanvas mempunyai kesulitan dalam mengikuti. Nah, kesulitan ini tindakannya ada nggak? Bagaimana caranya? Kesulitan ini sudah ada hubungannya memang dengan keberlangsungan. Gitu. Keberlangsungan itu kan ada dua juga kan? Apa? Berlangsung dengan lancar tanpa hambatan atau dengan hambatan. Berlangsung dengan ada hambatan, berlangsung dengan lancar. Kalau gagal ya tidak berlangsung gitu. Gagal tidak berlangsung. Berhenti. Ngerti ya? Jadi Anda menginvestigasi. Oke, saya rasa itu yang perlu disampaikan pada hari ini sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ada di sini ya. Jadi hanya ada apa namanya 3 question. Kalau kita lihat di sini, coba sebentar. Oke, kita lihat di sini. Kita berada di sini. Ya, hari ini kita sudah membahas unit 3 dan unit 4. Unit 3 tadi jam 8, unit 4 tadi jam 9 kurang 15 lah kira-kira. Kalau saya lanjutkan ke sini akan kelewat nanti ya. Saya ada kegiatan menguji. Kemudian jangan lupa kalian
Nah, di sini ada kayak. Jangan lupa kalian mengisi ini um, unit ketiga dan unit keempat. Unit ketiga dan ini ya, unit ketiga dan unit keempat ini kan mungkin kalian bukan mungkin ya 99,99% saya yakin kalian belum sepakat siapa yang mengisi ini. Buktinya apa? Ya, buktinya ini banyak yang belum diisi, berarti kalian masih ragu-ragu siapa. Ini tidak perlu diisi sekarang, tidak perlu diisi hari ini. Yang pasti saya akan menilai berdasarkan apa yang ditulis siapa-siapa saja gitu, menilai orang-orangnya berdasarkan yang ditulis di Google Sheet ini ya. 31, 32 itu boleh berbeda ya. Oke, silakan Anda berembuk untuk menentukan siapa dengan cara Anda mungkin mempelajari dulu itu apa namanya question ya. Anda mempelajari dulu. Terus revisinya tidak ada ya. Jadi sekali ngerjain itu udah final. Jadi boleh submit. Oke? Anda boleh langsung submit. Batasnya tunggu di sini quiz close. Oke. Kayaknya belum saya buka ya. Saya buka dulu deh ya. Karena sedikit lagi kira-kira 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi kan kita UAS ya, atau 4 minggu. Oke, kalau karena itu batasnya ini saya kasih 1 minggu aja. Sekarang tanggal berapa? 21. 21 April ke 28. Ini tutupnya 28 28 jam 28 jam 11 malam. Itu tutup. Terus kalau kalian nggak submit nanti ini akan submit sendiri. Oke. Itu untuk yang elemen atau unit yang ketiga. Nah, kalau unit ini sama ya. Elemen yang ini juga sama, dia 28 juga. 28 April jam 11 malam. Ini auto submit. Lanjut ke ini unit keempat ini setelah tanggal 28 ya. Berarti minggu depannya. Setelah tanggal 28 5 Mei. Ya, Anda mengerjakan dalam suasana lebaran. Atau ya Anda kerjakan aja sekarang sebelum lebaran kan selesai. Gitu.
Oh iya, apakah Anda perlu break room sekarang? Karena ini akan saya tinggal, ya jam 10 saya harus ada sidang, tapi saya harus mempelajari dulu. Jadi sekarang mau saya tinggal. Saya buat break room ya, terserah Anda mau berembuk sekarang atau berembuk sendiri. Yang penting ini saya sediakan dulu ya. Let participant choose room. Create. Nah, silakan Anda berembuk di break room yang sudah saya sediakan. Ini saya refresh dulu supaya memastikan apakah tanggalnya benar, jamnya benar. 28 ya. Ini tutupnya tanggal 28 nih, unit ketiga. Ini saya lupa ya. Gini, unit ketiga itu kan ada yang bisa dijawab atau ada yang depending ya. Saya lupa ya. Mohon maaf deh. Merancang sampel. Ya, misalkan ini kan bisa dijawab ini. Tapi Anda akan mungkin ya, saya katakan mungkin akan mengalami kesulitan menjawab tentang ini sampel produk karena kan bisa jadi Anda menginginkan pembuatannya di sini ya. Tanggal 28 besok. Nah, sementara minggu 7 hari lagi itu apakah sempat atau tidak gitu ya. Jadi kemungkinan Anda bisa membuat ini, bisa menjawab ini. Tapi kalau ini mungkin harus gimana ya? Kalau idealnya kalau tahun lalu itu ada daftarnya lagi gitu, ada daftarnya lagi siapa yang akan menggunakan 3D printing yang ada. Ya, kalau kalian ingin di luar itu, di luar 3D printing, silakan Anda bisa menjawab ini. Ya. Tapi kalau Anda ingin menggunakan 3D printing, coba private message saja ke WA ya, secepatnya lah nanti agar saya bisa reschedule khusus yang ini supaya saya bisa mereschedule khusus yang ini. Tapi kalau yang ini tetap ya, yang ini tetap di sini kalau nggak salah dia butuh data dari sini. Kalau ini ditunda, maka ini juga ditunda. Oke, itu ceritanya. Nah, saya tunggu kabarnya siapa yang mau membuat dengan 3D printing atau siapa yang ingin membuat di luar itu. Tapi saya butuh yang 3D printing aja lah yang mengabarkan saya. Kalau yang nggak butuh ya tidak perlu mengabarkan. Berarti artinya mengerjakan di luar itu. Ya, 3D printing itu tidak wajib, cuma membantu saja. Jangan dipaksakan kalau memang tidak cocok dengan mesin 3D printingnya.
terutama ukuran ya. Kalau kalian membuat ukuran 50 cm ya sudah pasti nggak bisa karena 3D printingnya kan cuma 15 kali 15 itu masalahnya ya. Oke, saya rasa itu yang perlu saya kabarkan. Silakan Anda menggunakan break room untuk berembuk, berdiskusi antar kelompok. Ini selalu saya nyalakan, tapi recordingnya saya stop